Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuldadan Asmendra, dosen ASN PNS Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sebagai dosen, tentu saja saya memiliki kewajiban dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Kompetensi saya adalah ilmu tanah dengan spesialisasi pedologi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ajarkan yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah survei dan evaluasi lahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 6 pada jenjang program studi S1 Ilmu Tanah dengan kode mata kuliah PT 62109 berbobot 3 SKS, 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini terdiri dari 2 tema besar, yaitu yang pertama survei tanah dan yang kedua evaluasi lahan. Tema survei tanah itu dilaksanakan sebelum UTS dan evaluasi lahan dilaksanakan setelah UTS. Tema survei tanah membahas terkait yang pertama konsep survei tanah, tanah sebagai objek survei, prinsip-prinsip survei tanah, metode survei tanah, teknik pelaksanaan survei tanah, penanganan data survei, dan yang ketujuh interpretasi data survei tanah. Selanjutnya, setelah UTS, mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama evaluasi lahan, klasifikasi kemampuan lahan, klasifikasi kesesuaian lahan, klasifikasi kesesuaian lahan untuk irigasi, klasifikasi lahan kapabilitas kesuburan tanah, klasifikasi kesesuaian lahan untuk non-pertanian, dan peran evaluasi lahan dalam perencanaan tata guna lahan, itu pertemuan yang ke-15. Pada akhir perkuliahan, yaitu pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan mempresentasikan tugas kedua tentang analisis evaluasi lahan dari komunitas pertanian yang sudah ditentukan. Oleh karena mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana 2 perkuliahan dan 1 praktikum, maka kegiatan praktikum juga disusun sebanyak 10 kali pertemuan dengan rincian 9 kali pelaksanaan praktikum dan 1 kali ujian akhir praktikum. Topik-topik praktikum itu telah kita sinkronisasikan dengan topik-topik perkuliahan sehingga pemahaman dan keterampilan mahasiswa semakin baik. Untuk materi praktikum diantaranya yang pertama metode survei tanah, itu metode grid dan satuan lahan, yang kedua pembuatan peta SPT, yang ketiga pengenalan alat dan bahan survei, yang keempat praktek survei lapangan pada lahan kering, yang kelima praktek survei lapangan pada lahan basah, yang keenam pengolahan data survei, yang ketujuh interpretasi data survei, yang kedelapan analisis kesesuaian lahan, yang kesembilan diskusi kelompok dan presentasi, dan pertemuan yang terakhir ujian akhir praktikum. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang ditumpangkan dalam mata kuliah ini adalah bisa dilihat pada layar di atas. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang sesuai dengan mata kuliah ini adalah setelah menuntaskan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar survei, memilih metode survei tanah terbaik sesuai dengan fisiografi atau landform lahan, menyusun peta SPT tanah, serta terampil dalam melaksanakan survei secara tepat dan akurat, mampu mengolah dan menginterpretasikan data survei tanah, mampu melakukan evaluasi, memilih dan menggunakan metode yang tepat untuk jenis analisis evaluasi lahan tertentu. Dan yang terakhir, kita harapkan mahasiswa mampu mengklasifikasikan kesesuaian lahan sampai pada tingkat unit, mengklasifikasikan kelas kemampuan lahan, kesuburan tanah, kesesuaian lahan untuk irigasi, dan non-pertanian. CPL dan CPMK serta sub-CPMK tersebut terdapat di dalam RPS. Tiga komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Fakultas Pertanian Universitas Andalas, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka atau sinkronus dan tidak langsung asinkronus. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa pembelajaran berupa video, PowerPoint, komputer, GPS, software pemetaan seperti ArcGIS, Global Mapper, SPKLV 201 atau aplikasi kuis lainnya seperti Kahoot,
proyektor sebagai media pendukung tentunya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan metode pembelajaran CL, Cooperative Learning, CBM, Case-Based Method, yang kemudian dipresentasikan secara interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif atau small group discussion. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai penilaian proses perkuliahan berupa kuis, tugas kelompok atau tugas mandiri, keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan. Selanjutnya, asesmen sumatif, penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Bobot akhir masing-masing penilaian adalah UTS 35%, UAS 40%, praktikum 25%. Bahan bacaan yang bisa dipakai pada mata kuliah ini berupa buku textbook, di antaranya ini, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan survei tanah dan evaluasi lahan terkini. Baik, saudara-saudara, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah survei dan evaluasi lahan secara asinkronus dengan materi pertemuan yang ke-11, yakni klasifikasi kesesuaian lahan. Mari kita simak bersama. Halo saudara-saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi kita di mata kuliah survei dan evaluasi lahan. Jadi sekarang kita melaksanakan perkuliahan ya secara asinkronus menggunakan video pembelajaran ini. Saat ini kita masuk pada pertemuan yang ke-11 lagi ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai klasifikasi kemampuan lahan ya. Nah, kemudian di pertemuan yang ke-9 kita membahas mengenai evaluasi lahan ya. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi kesesuaian lahan ya. Ini salah satu metode dalam evaluasi lahan ya yang banyak yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian atau kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Nah, kira-kira saudara masih ingat tidak apa itu klasifikasi kemampuan lahan? Ya kan? Nah, sekarang klasifikasi kesesuaian lahan. Nah, ini kalau tidak hati-hati kita nanti tercampur aduk nanti. Jadi saudara mesti bisa membedakan klasifikasi kesesuaian lahan itu apa, klasifikasi kemampuan lahan itu apa pula. Ya, ini pertanyaan kontrol buat saudara ini sebagai tugas ya. Silakan diupload tugasnya nanti di link di iLearning ya. Apa itu klasifikasi kemampuan lahan? Kemudian pada kelas berapa lahan cocok untuk pertanian? Kan ada 8 kelas kemarin kan? Ya, kemudian tulis juga itu apa persyaratannya masing-masing kelas yang cocok untuk pertanian tersebut ya. Nanti ditulis, deskripsikan dan diupload di iLearning. Oke. Kemudian kita masuk ke materi klasifikasi kesesuaian lahan ya. Ini ada sub CPMK topik klasifikasi kesesuaian lahan ya. Ada 3, jadi diharapkan setelah saudara selesai melaksanakan perkuliahan ini ya, saudara mampu kembali menjelaskan konsep dari klasifikasi kesesuaian lahan ini seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, mampu mengklasifikasi lahan menggunakan metode FAO sampai pada tingkat unit. Nanti ada klasifikasinya dari mulai ordo, subordo, kelas, subkelas sampai unit. Yang ketiga, mampu melakukan analisis kesesuaian lahan aktual dan potensial. Nah, kemudian menganalisis faktor pembatasnya dan rekomendasi perbaikan lahannya. Ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada 2 terminologi ya. Ada evaluasi kesesuaian lahan, kemudian ada klasifikasi kesesuaian lahan. Ya. Kalau evaluasi kesesuaian lahan itu penilaian kecocokan lahan. Jadi mengevaluasi kesesuaian lahan itu artinya menilai kecocokan suatu lahan. Untuk apa? Untuk penggunaan tertentu. Yang seperti apa? Yang lebih spesifik jenis tanaman dan tingkat pengelolaannya. Berbeda itu ya dengan kemampuan lahan. Kalau kemampuan lahan kita sudah pelajari kemarin, kita menilai kecocokan suatu lahan untuk penggunaan lahan secara umum. Apakah dia untuk pertanian, padang penggembalaan, hutan lindung atau apa? Ya, tidak menyebutkan spesifik jenis tanamannya. Berbeda pada kesesuaian lahan. Ya, kalau kesesuaian lahan sudah spesifik tanamannya ditulis, dianalisis. Apa? Sawit, karet, atau apa? Nah, tergantung dari rencana yang ingin kita analisis, yang ingin kita kembangkan pada lahan tersebut.
sedangkan klasifikasi kesesuaian lahan artinya mengelompokkan, mengklasifikasikan lahan tersebut berdasarkan tingkat kecocokannya. Nah, ada levelnya nanti itu. Nah, tujuannya apa untuk klasifikasi kesesuaian lahan? Nah, itu memberikan informasi suatu lahan dan faktor pembatasnya. Jadi dengan adanya klasifikasi ini kita sudah terkelompok lahannya, kita tahu informasi potensinya. Kemudian potensinya apa, faktor pembatasnya dari kelompok-kelompok lahan yang dianalisis ini. Ya. Nah, untuk klasifikasi kesesuaian lahan ini kita menggunakan metode FAO. Ya. Kalau bukunya itu namanya A Framework for Land Evaluation. Nah, itu bisa saudara download bukunya. Ya. Kalau di klasifikasi kesesuaian lahan kita membutuhkan data karakteristik tanah yang lebih kompleks, terutama data kimia tanah, sehingga interpretasi kelas kesesuaian lahan tidak bisa dilakukan di lapangan. Ya. Nah, ini berbeda karena kita melakukan evaluasi untuk tanaman yang spesifik, maka kita membutuhkan data apa yang dibutuhkan oleh tanaman ini supaya tumbuh dengan baik, ya kan? Tentu lingkungan yang mendukung tanaman baik itu ada faktor agroklimatnya, faktor fisik tanahnya, faktor kimia tanahnya. Nah, maka lebih kompleks kebutuhan data yang kita harus lengkapi untuk melakukan analisis kesesuaian lahan. Nah, kalau kemampuan lahan yang minggu lalu, nah itu tidak cukup dengan menggunakan data agroklimat dan fisik lahan. Ya, itu bisa kita membedakan dan bisa pula secara langsung di lapangan kita membedakan ini lahan ini cocoknya untuk pertanian ini. Ya, ini cocoknya untuk penggembalaan. Ini lahannya untuk dilindungi ini. Nah, itu kemampuan lahan. Kalau kesesuaian lahan enggak, ya, kita butuh data yang lebih kompleks. Ya, enggak bisa kita lakukan dari pengamatan di lapangan saja. Harus dianalisis karena ada karakteristik kimia tanah yang perlu kita dapatkan. Nah, data kimia tanahnya tidak bisa diamati di lapangan, dibawa ke lab dulu, berapa N-nya, PK-nya, KTK-nya, ya. Nah, itu kita bawa ke lab, dianalisis, baru dihimpun datanya. Nah, baru data itulah nanti kita lihat apakah ini cocok untuk tanaman atau tidak. Tanaman apa? Tanaman sawit misalnya, ya. Cari tanamannya tanaman apa langsung, ya, harus jelas tanamannya. Klasifikasi tingkatan atau kategori kesesuaian lahan, ya. Nah, itu dimulai dari ordo, kelas, subkelas, dan unit. Ya, empat saja. Kalau tanah beda, ya. Kalau tanah apa? Ordo, subordo, grade group, subgroup, family, seri, 6, ya. Nah, itu kalau soil taksonomi. Kita lihat pembagiannya. Nah, ini dia. Untuk ordo, ya. Nah, ordo itu menunjukkan apakah lahan itu sesuai atau tidak sesuai. Itu saja itu. Lahannya cocok atau tidak. Nah, jika lahan itu sesuai, nah apa yang dikatakan dia sesuai? Lahan itu sesuai apabila lahan ini, ya, bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, berkelanjutan, cocok digunakan untuk tanaman tersebut dalam jangka waktu yang panjang, ya, atau sustainable, berkelanjutan, ya. Itu kelasnya, itu ordonya S, sesuai itu. Tapi kalau lahan-lahan yang memiliki faktor penghambat yang signifikan sehingga membatasi kita dalam mengelolanya, catat ya. Nah, itu disebut dengan non-suitable namanya. N kodenya. Jadi dua, ya. S untuk suitable, N untuk non-suitable. Nah, di dua pembagiannya, ya. Untuk kelas, nah ini dibagi lagi, ya. Jadi S ini dibagi menjadi 3, S1, S2, S3, sedangkan yang N atau non-suitable itu dibagi menjadi 2, N1 dan N2, ya. S1 artinya sangat sesuai, S2 moderately suitable, cukup sesuai, S3 marginally suitable, ya, sesuai marginal. N dibagi menjadi 2, N1, ya, ini currently not suitable, untuk saat ini tidak sesuai. N2 permanently not suitable, ini memang benar-benar tidak sesuai lagi lahannya, tidak bisa diusahakan untuk pertanian. Nah, untuk S1 artinya lahan yang sangat sesuai, artinya lahan itu tidak memiliki faktor penghambat. Jadi lahan ini memang bagus sekali ini, datar, kesuburannya bagus, agroklimatnya mendukung, fisik tanahnya baik, ya. Nah, itu S1 lahan itu, ya. Nah, kalau S2, nah ini ada faktor pembatas. Faktor pembatas itu faktor yang menghambat pertumbuhan tanaman atau produksi tanaman ini secara optimal. Yang harusnya dia 100% nih,
Hasilnya ini karena ada faktor penghambatnya jadi kurang produksinya. Tapi pada level moderately suitable ya, faktor penghambat itu relatif ringan. Ya. Tapi kalau dibiarkan dia akan mengurangi produksi juga. Maka perlu dilakukan perbaikan nanti. Nah, di sini faktor moderately suitable, ada faktor penghambatnya ya. Kalau dibiarkan produksinya menurun, nah kemudian tentu keuntungannya jadi berkurang, dan itu bisa diperbaiki, dilakukan upaya perbaikan oleh petani itu ya, pada level petani. Nah S3 ini faktor pembatasnya lebih besar lagi, lebih agak besar dibandingkan dari moderately. Nah misalnya tadi faktor penghambatnya unsur hara ya, nah kalau di sini unsur haranya sedang nih, kalau ini unsur haranya udah rendah nih, sehingga lahan itu perlu dilakukan upaya perbaikan. Kalau tidak biar dilakukan perbaikan, produksinya turun, pertumbuhan tanaman juga terhambat. Nah, sehingga modal yang dikeluarkan pada level S3 untuk memperbaiki persoalan atau faktor pembatas ini agak lebih besar. Kalau tadi misalnya untuk pada kelas S2, masalahnya misalnya unsur hara. Unsur haranya sedang, butuh input 100 kilo, 200 kilo misalnya, urea misalnya, 100 kilo urea misalnya. Nah kalau di S3 mungkin tidak 100 kilo lagi ya, udah 200 kilo misalnya ya, jadi berbeda ya. Kalau N itu bagi N2, kan N1, N2. Kalau N1 ini sebenarnya N itu tidak sesuai, non suitable, tidak sesuai ya. Nah dibagi atas 2. Nah cuman perlu ingat ya, tidak semua sistem klasifikasi kesesuaian lahan itu menggunakan N1, N2 ya. Di dalam klasifikasi tanah Ritung ya, itu tidak ada N2, dia hanya N saja. Kalau sudah N tidak sesuai, udah tidak sesuai, fokuslah kepada lahan-lahan yang sesuai. Kalau di FAO itu ada N1, N2 nya ya. Jadi maksudnya apa di sini? Pada N1 lahan itu memiliki faktor pembatas yang besar itu ya, tapi masih bisa diperbaiki. Nah itu N1 itu. Kalau tidak dilakukan perbaikan ya, lahan itu tidak bisa digunakan karena dia N tidak sesuai, namun dia masih currently not suitable, untuk saat ini tidak sesuai, maka faktor pembatas tadi bisa diperbaiki namun modalnya besar ya. Pada skala petani itu tidak mampu memperbaikinya, kecuali perusahaan atau negara intervensi. Nah lahan-lahan yang N1 ini bisa menjadi naik kelasnya nanti ya. Tapi kalau N2 dia tidak lagi, di N2 itu udah permanen ya, faktornya permanen, tidak bisa lagi ditingkatkan. Nah misalnya faktornya agroklimat ya, tidak bisa lagi. Faktor fisik lahan ya, itu umumnya permanen, tidak bisa diperbaiki. Misalnya tekstur bisa kan, atau lerengnya sudah curam sekali ya, sangat curam ya, besar dari 45 derajat. Nah itu tidak menjadi rekomendasi, tidak bisa digunakan untuk pertanian ya. Nah pada subkelas ya, itu menunjukkan jenis pembatas atau macam perbaikan. Jadi masing-masing ini ya, kelas ini ada subkelasnya, kecuali S1 tak ada lagi subkelasnya karena sudah sangat sesuai, lahannya tidak ada masalah, tidak ada subkelasnya. Yang punya subkelas adalah S2, S3, N1, N2, ada subkelasnya ya. Nah subkelas ini menunjukkan jenis pembatas atau macam perbaikannya. Nah ini bisa, tidak harus 3 di sini, ini contoh saja, ini tergantung dari apa faktor pembatasnya, dan beragam ya, apa yang menjadi persoalan dari hasil pencocokan antara persyaratan tumbuh dengan kualitas atau karakteristik tanah yang kita uji tersebut ya. Ini ambil contoh S2. Nah di dalam subkelas ya, perlu saudara ketahui, untuk menulis subkelas ini maksimal 3 faktor pembatasnya. 3 faktor pembatasnya. Ini 2 ya, TC dan WA. Maksimal 3. Kalau ada satu lagi di sini faktor pembatasnya, misalnya di sini kita gabung nih. Nah, misalnya NA. Nah, maksimal 3. S2, TC, WA, NA. Ya. Itu 3. Bagaimana cara penulisannya? Yang kedua, cara penulisannya adalah faktor pembatas terberat ditulis paling awal. Ya. Dari yang 3 ini, nah ini sudah benar tidak tulisannya. Nah faktor pembatas yang terberat itu adalah faktor-faktor agroklimat dan fisik yang sulit atau tidak bisa dimodifikasi. Nah itu yang ditulis lebih awal di depan ya, karena yang utama inilah yang akan menghambat kecocokan suatu lahan itu ya. NA, nutrient availability, unsur hara kurang, kasih pupuk ya kan.
Oh, N-nya kurang nih, P-nya kurang nih, K-nya kurang nih, kasih N, kasih urea ya misalnya kan. P fosfat ya, sp36 ya, K misalnya KCl ya. Jadi begitu ya, mudah lakukan treatment. Tapi kalau fisik tuh sulit itu. Ya. Lerengnya curam tuh butuh modal besar itu ya. Nah, ini pada subkelas. Jadi ketentuan penulisan pada subkelas ini sudah mulai berlaku. Sedangkan pada level unit, nah, itu menunjukkan perbedaan besarnya faktor penghambat yang berpengaruh dalam pengelolaan suatu subkelas. Nah, ini S2 contohnya dengan faktor penghambat EH. EH itu erosion hazard. Ya. Nah, ini faktor penghambatnya pada level 2. Jadi nanti ada levelnya tuh. Kalau dilihat kriteria EH ini nanti ya. Nah, EH nih. Nah, tadi S2 EH ya pada level unit, ini S2 EH. Nanti bahan yang lengkap ini nanti saya kasih ya. Nah, S2 EH2. Ya, S2 EH2 ya. EH yang kedua E2 ini apa nih? Nah, ini 2 nih. 25 sampai 75% lapisan atas tanahnya itu hilang. Nah, di sini bisa kita lihat contoh tabel penyajian hasil penilaian kesesuaian lahan tanaman jagung nih pada seri Santong. Jadi, di dalam penyajian tabel kelas kesesuaian lahan aktual, usaha perbaikan, dan kelas kesesuaian lahan potensial, nah seperti ini. Jadi disandingkan nih tabelnya ya. Nah, kita lihat satu persatu nih ya. Ada data variabelnya, kualitas dan karakteristik tanah, kemudian nilai data ini maksudnya nilai data tanah kita ya. Kemudian kelas kesesuaian lahan aktualnya, kemudian usaha perbaikannya apa, kemudian nanti bagaimana pula kelas kesesuaian lahan potensialnya. Jadi tahap pertama adalah yang kita lakukan menilai kelas kesesuaian lahan aktualnya. Apa yang kita bandingkan? Bandingkan karakteristik persyaratan tumbuh tanaman dengan karakteristik tanah, kemudian lihat masuk kategori apa dia. Dia dikatakan S1 kalau suhunya misalnya dia dari variabel suhu 25 sampai 28. Nah, ini semuanya nih. Oh, misalnya N-nya kalau kategori kriterianya itu rendah, nah dia termasuk S2 itu. Ya. Nah, ini yang bandingkan antara karakteristik tanah kita, data kita di sini, nilai data kita nih ya, dengan persyaratan tanaman. Nah, itu aja tuh kita lihat, baru kita tarik kesimpulan. Jadi mudah sekali caranya nih. Nah, kita ambil contoh nih ya. Misalnya di sini ini untuk tanaman jagung. Lihat tuh kriteria yang tadi. Lihat kriteria yang tadi ini ya. Ini kebetulan sorry. Lihat kriteria untuk jagung ini. Kemudian bandingkan satu-satu. Nah, ya, bandingkan satu-satu. Nah, suhu rata-rata tahunan. Misalnya dia termasuk S1. Lahan ini bagus, suhunya mendukung untuk tanaman. Termasuk S1. Terus ini misalnya S1, ini S1, S2, S1 misalnya tekstur. Jadi yang dibandingkan mana karakteristik tanahnya dahulu. Nah, dapatlah semuanya ini ya. Nah, kita bandingkan satu-satu, dapatlah nanti ini kriterianya. Ini belum lagi, yang di bawah ini belum. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tarik kesimpulannya. Yang mana kesimpulannya? Nah, kan yang dibandingkan kualitas ya, tapi memperhatikan karakteristik tanah. Kalau di karakteristiknya S1, maka kesimpulannya S1 ya. Ini S1 kesimpulannya. Ini S1, S2, S1. Apa kesimpulannya? S2. Kenapa? Karena S2 adalah faktor pembatas terberat pada kualitas media perakaran ini. Ya, jadi yang terberat. Kalau kalau misalnya tekstur tanahnya di kedalaman efektif ini N di sini, maka N kesimpulan kualitas lahannya. Ya, itu caranya ya. Lanjut. KTK S2 pH S1, maka kesimpulannya untuk retensi hara S2 ya. Ini NPK, lihat N-nya misalnya setelah dibandingkan S2, P-nya S1, K-nya S3, kesimpulannya S3, itu yang terberat ya. Nah, itu kita lakukan semuanya terus. Nah, kemudian baru kita lihat kesimpulan akhir dari kelas kesesuaian lahan aktual nih, apa dia ya. Caranya gimana? Dilihat semuanya hasil kesesuaian lahan pada semua kualitas tanah ini ya. Ini S1, S1, S2, S2. Mana yang tertinggi? 1, S1, S2. Nah, ini ya. Nah, ini yang terberat adalah pada kelas S3. Ada lagi kelas S3 yang lain? Tak ada. Nah, maka penarikan kesimpulannya adalah jika ini S3 yang tertinggi. Nah, maka di sini kesimpulan akhirnya adalah S3. Subkelasnya apa? S3 nih N. N di sini. Nah, kita lanjut.
Nah, kemudian kita lakukan usaha-usaha perbaikannya. Ya, S1 ada masalah? Tidak ada lagi. S1 tidak ada masalah. S1, S2 di sini ada perbaikan tekstur. Tekstur bisa dilakukan perbaikan? Tidak ada, bisa tadi kan, permanen. Tidak ada. Kemudian hara. Hara bisa diperbaiki di sini? Bisa dong. Ya, bisa di sini. Kalau misalnya N menjadi hara, kasih pupuk N. K menjadi unsur haranya rendah, kasih pemupukan. Ya. Nah, retensi hara, ya, terbalik tadi. Retensi hara. Nah, ini apa? Kalau ini masalahnya KTK, bagaimana cara upaya untuk memperbaiki KTK, meningkatkan TK tanah? Kasih bahan organik, ya. Nah, dan seterusnya. Di yang S2, S3, N1, nah itu ada upaya perbaikan yang dilakukan, ya. Nah, setelah ini kita lakukan, maka masuk ke kelas kesesuaian lahan potensial, ya. Kelas kesesuaian lahan potensial. Apa yang terjadi di sini? Ya, bisa kita lihat di sini. Faktor pembatas tertinggi apa tadi? Yang terberat, nah ini ya. S3 untuk persoalan ini ya, pemupukan. Ya, pemupukan. Nah, ini tadi kita lihat kalau masalah unsur hara menjadi faktor pembatas. Nah, ketersediaan hara itu tingkat pengelolaannya apa? Rendah tadi kan? Bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi. Ya kan? Kalau bisa kita lakukan pada level pengelolaan rendah, sedang dan tinggi. Nah, kalau ini lihat nih ya, diberikan pemupukan dengan tingkat pengelolaan input sedang, maka kelas kesesuaian lahan potensialnya berubah. K tadi berubah menjadi dari S3 menjadi S2. Oh, kalau saudara rekomendasikan dengan input yang tinggi bisa juga, maka nanti dari S3 untuk K ini naik menjadi S1 dia. Ya. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, kemudian kita cek yang lainnya, yang mana yang bisa kita perbaiki. Ini S2 naik, dia dari S2 naik satu tingkat jadi S1. Nah, setelah usaha perbaikan ini kita rekomendasikan, kemudian kita lihat lagi kesimpulan dari kelas kesesuaian lahan potensialnya. Bagaimana cara menariknya? Ya, lihat semuanya. Mana faktor pembatas yang tertinggi? Yang sudah diperbaiki udah naik kelas semuanya kan? Nah, naik kelas semuanya. Ya, ada yang misalnya tidak bisa diperbaiki. Nah, coba lihat nih. S2 ada usaha perbaikan? Tidak bisa. Ya, maksudnya tekstur tanah tadi S2 di sini bisa kita lakukan perbaikan, tidak bisa tekstur, maka tetap dia S2 di sini. Maka di sini kesimpulan pada kualitas lahannya untuk kelas kesesuaian lahan potensial tetap S2, sama dengan aktual dan potensialnya, tidak berubah, S2. Ini sudah berubah, S1 ya, S1 kesimpulannya. Ini S1 S2. Nah, kita lihat semuanya, kita lanjutkan, lihat semuanya ke bawah. Maka kesimpulan akhirnya adalah S3 RN. R itu apa tadi? Nah, ini media perakaran, N nutrien ketersediaan hara. Nah, itu yang terberat. Maka kesimpulan di potensial adalah S2 N R. Ya. N R atau RN. Nah, ini ya. Untuk menyusun RN atau NR, yang terberat ditulis lebih awal ya. Yang terberat yang mana? Yang paling sulit dimodifikasi ya, atau diperbaiki, atau yang tidak bisa diperbaiki. Tekstur tidak bisa diperbaiki, berarti R di awal. Jadi S2 RN ya. Di sini saudara punya tugas ya. Ini data kualitas dan karakteristik tanahnya ya. Kemudian ini ada contoh tanamannya. Ini kebetulan contoh nih. Jadi masing-masing saudara nanti saya kasih tanaman yang berbeda-beda semuanya ini. Nah, saudara nanti menganalisis kesesuaian lahannya ya. Nah, tugasnya nanti saudara analisis kesesuaian lahannya sampai pada unit ya. Jadi caranya sama seperti slide sebelumnya ya. Dibandingkan satu persatu karakteristik tanah kita dengan persyaratan tumbuh. Kemudian tarik kesimpulan dari kualitas lahan, kemudian tarik kesimpulan kesesuaian lahan akhirnya. Nah, di sini di kriteria persyaratan tanaman oleh Ritung itu hanya ada N ya, tidak ada N1, N2. Dia N saja. Berarti kalau sudah N artinya sudah permanen, tidak bisa diperbaiki lahannya. Jadi lahan-lahan yang sudah misalnya saudara dapat tanaman yang kemudian saudara cocokkan dengan karakteristik tanah ternyata N, dalam hal ini dianggap sebagai permanently not suitable. Kalau yang nanti saudara dapat misalnya kelas kesesuaian lahannya S3 atau S2 berarti ada
perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan. Nah, analisis kelas kesesuaian lahan potensialnya, ya. Cek di iLearn pembagian daripada nama-nama tanaman, nama saudara dan tugasnya, ya. Kemudian submit nanti juga di iLearn. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah survei dan evaluasi lahan, program studi ilmu tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.